Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Romi Asdiguci, calon guru penggerak reguler Angkatan 10, Satuan Tugas SDIT Rahmaniyah, Kota Depok, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial emosional dan keterkaitan modul 2.2 dengan modul sebelumnya dalam program pendidikan guru penggerak berdasarkan pertanyaan pemantik yang telah disediakan dalam LMS. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Terdapat 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika dicermati lebih mendalam, 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih, dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberi perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya, pada hal pengetahuan, saya memahami konsep pembelajaran sosial emosional secara menyeluruh, termasuk 5 komponen inti: kesadaran diri, regulasi diri, empati, keterampilan berhubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Secara keterampilan, saya mampu merancang dan menerapkan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Saya pun memiliki keterampilan untuk mengelola emosi diri sendiri dan membantu siswa dalam mengolah emosinya. Yang ketiga, pada hal yang berkaitan dengan sikap, saya memiliki sikap yang lebih peduli dan empati terhadap siswa. Saya lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan bersedia mendengarkan kebutuhan siswa. Pada pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Kiai Hajar Dewantara, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sosial emosional. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional, dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan
dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4, budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dan sebaik mungkin. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar. Dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, saya mencoba membuat refleksi pada diri sendiri. Sebelum mempelajari modul titik 2.2, saya memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam proses belajar mengajar. Saya berasumsi bahwa keterampilan sosial dan pengelolaan emosi hanya berkaitan dengan perilaku siswa di kelas. Saya pikir peran saya sebagai guru adalah menyampaikan materi pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran tanpa fokus pada aspek emosional dan sosial siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, ternyata membuka wawasan saya tentang konsep pembelajaran sosial dan emosional yang lebih mendalam. Saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional bukan hanya tentang perilaku, tetapi juga tentang pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kesehatan mental siswa. Saya menyadari bahwa guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Berikutnya, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari tentang kebutuhan belajar dan lingkungan aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Siswa perlu merasa aman, dicintai, dan dihargai untuk dapat belajar dengan optimal. Yang kedua, membangun hubungan positif. Hubungan yang kuat antara guru dan siswa, serta antara siswa, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, menyediakan dukungan sosial dan emosional. Siswa perlu dibantu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Lalu, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama bagi murid-murid saya. Tentunya yang pertama saya akan membuat aturan kelas yang positif dan proaktif. Yang kedua, menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengapresiasikan diri dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama, tentunya saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran sosial emosional dengan rekan sejawat, berkolaborasi dalam mengembangkan program dan kegiatan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Akhirnya, saya memiliki kesimpulan bahwa modul 2.2 Guru Penggerak ini, pembelajaran sosial dan emosional, telah memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan. Saya berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa.
Demikian video yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan membuat inspirasi bagi semua orang. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.